Halo saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekese digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas tema Hari Raya Pembaptisan Tuhan. Mari kita simak bersama-sama. Gereja Katolik setelah masa Natal dan Epifani atau manifestasi Tuhan, selanjutnya merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Warna liturgi berubah hijau yang menandai memasuki masa biasa. Bagaimana makna pembaptisan Tuhan tersebut? Mengapa Tuhan dibaptis? Pembaptisan merupakan saat pertama seorang anak dikuduskan oleh Tuhan. Ia mendapat pencurahan Roh Kudus yang disimbolkan oleh percikan air di atas kepalanya. Pembaptisan Tuhan Yesus tidak sama dengan baptisan kita. Kedatangan Yesus sudah dinubuatkan dengan jelas oleh Yohanes Pembaptis. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dengan demikian, maka kedatangan Yesus ke Sungai Yordan itu bukan karena tuntutan pertobatan seperti orang kebanyakan. Berbeda dengan kita yang memandang pembaptisan adalah pertobatan untuk hidup ke dalam Kristus. Tetapi maksud kedatangan Yesus ke Sungai Yordan adalah bagian dari rencana dan kehendak Allah untuk memperkenalkan Yesus di muka umum. Pembaptisan Yesus Kristus di Sungai Yordan dengan air masih dilengkapi dengan pelantikan Yesus sebagai Tuhan melalui suara dari langit. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Yesus datang ke Sungai Yordan juga untuk menguduskan air supaya semua yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dapat bertobat dan menjadi kudus. Santo Maximus dari Turin mengatakan bahwa Tuhan Yesus datang ke Sungai Yordan bukan untuk dikuduskan, melainkan untuk menguduskan air. Air itu dikuduskan supaya memberi kehidupan baru kepada banyak orang yang dibaptis. Hal ini menjadi nyata dalam pembaptisan, di mana air baptis sudah dikuduskan oleh Yesus, supaya orang-orang yang dibaptis dapat menjadi kudus. Dialah yang menguduskan kita, supaya kita layak menjadi anak-anak Allah. Hari ini adalah hari raya pembaptisan Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui pesta ini, gereja mengingatkan kita bahwa Yesus dibaptis dengan air dan dengan Roh Kudus untuk membawa kesembuhan dan keselamatan bagi semua bangsa. Dan perayaan pada hari ini juga merupakan kesempatan istimewa bagi kita untuk merenungkan sekali lagi makna baptisan, baik baptisan Yesus maupun baptisan kita. Dalam Yesaya 55 ayat 1-11, Tuhan menyampaikan undangan yang bersifat universal kepada semua bangsa. Tuhan mengundang semua bangsa untuk datang kepadanya sebagai sumber kehidupan yang memberi hidup kepada setiap orang yang mau mendengarkan sabdanya. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Ini adalah undangan khusus untuk datang kepada Yesus sebagai air hidup. Yesus adalah air hidup yang di dalamnya kita pun dibaptis. Melalui baptisannya, Dia telah menguduskan air untuk baptisan kita. Undangan hari ini istimewa karena terbuka untuk semua bangsa, terutama bagi mereka yang benar-benar haus akan kebenaran.
Bagi mereka yang benar-benar terbuka terhadap keselamatan yang ditawarkan Tuhan melalui putranya Yesus Kristus ini adalah panggilan untuk menerima tawaran keselamatan dari Tuhan dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai air hidup. Santo Yohanes meminta perhatian kita pada pentingnya percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah yang telah mengalahkan dunia. Yesus sebagai anak Allah telah datang ke dunia dengan air dan dengan darah, dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Santo Yohanes menyoroti 3 hal penting yang memberi kesaksian di bumi tentang Yesus sebagai anak Allah, yaitu air, darah, dan roh. Dan ketiganya adalah satu. Penting untuk disadari dan diakui bahwa setiap hari kita tercemar baik lahir maupun batin oleh dosa. Kita tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Maka dalam terang iman inilah air baptisan yang dibawa Kristus terus menjadi manjur dalam hidup kita sebagai pengikut-pengikutnya. Yesus terus membaharui kita melalui air baptisan, melalui darahnya yang berharga, dan melalui kuasa Roh Kudus. Air dan darah ini mencakup semua yang diperlukan untuk keselamatan kita, dan keduanya mengalir dari Kristus. Melalui air, Tuhan membasuh dan memurnikan jiwa kita untuk kehidupan kekal di surga. Melalui darahnya, kita dibenarkan, didamaikan, dan dipersembahkan kepada Tuhan sebagai orang benar. Melalui Roh Kudusnya, kita dikuatkan untuk pertempuran iman dalam kehidupan kita yang penuh dengan cobaan iman. Sementara bacaan Injil menyoroti inti dari perayaan hari ini, yaitu pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Yesus harus dibaptis untuk memberi jalan bagi kita dan untuk memurnikan air baptisan bagi kita. Hal ini harus terjadi karena sebagai yang sulung di antara saudara-saudaranya, Dia yang selalu memimpin untuk menunjukkan kepada kita jalan kehidupan. Oleh karena itu, Dia datang dari surga ke bumi untuk menunjukkan dan memimpin kita melalui jalan yang benar menuju kehidupan yang kekal. Baptisan Yesus adalah landasan untuk baptisan kita sendiri. Dia menyucikan air dan memberinya kekuatan untuk membersihkan kita dari dosa asal. Oleh karena itu, perayaan hari ini mengingatkan kita akan kasih dan pertolongan Tuhan yang menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Hal ini mengingatkan kita bahwa apa yang dihancurkan Adam dan Hawa melalui dosa asal dipulihkan oleh Kristus sebagai Adam kedua melalui air baptisan. Pada pembaptisan Yesus, Roh Bapa memberi kesaksian bahwa Yesus adalah benar-benar putra Bapa. Hal yang sama juga yang terjadi pada kita, tidak hanya saat pembaptisan, tetapi setiap hari. Saat kita setia berjalan bersama Tuhan dengan memenuhi janji baptis kita, maka Bapa di surga akan mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan kepada Yesus. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Akhirnya, perayaan hari ini telah memberi kesempatan kepada kita untuk merefleksikan baptisan kita. Maka, marilah kita terus-menerus membaharui janji baptis kita kepada Tuhan di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini juga, marilah kita berkomitmen kembali kepada Tritunggal Maha Kudus yang atas namanya kita telah dibaptis. Dan dengan sukacita, marilah kita senantiasa menimba air kehidupan dari Kristus
sumur keselamatan kita yang tak pernah mengering. Saudari-saudara, hari ini gereja merayakan pesta pembaptisan Tuhan Yesus. Pesta ini menutup masa Natal sekaligus menjadi hari Minggu pertama masa biasa. Kita perlu mendalami dengan baik misteri pembaptisan Yesus ini. Dalam pesta pembaptisan ini, Allah Bapa memberikan gelar baru kepada Yesus sebagai anak yang dikasihi. Dengan identitas baru itu, Yesus Kristus sungguh menyadari dirinya sebagai putra kesayangan Bapa dengan segala konsekuensinya, termasuk melaksanakan kehendak Bapa, yakni mengalahkan kejahatan dengan menderita dan wafat di salib. Kita tahu bahwa Yesus Kristus datang seperti orang banyak untuk menerima baptisan tobat. Dalam kesempatan ini, Yesus Kristus memberi ruang gerak bagi Roh Allah dan kehadiran Allah yang menjadi nyata. Artinya, Yesus Kristus mau berbagi kehidupan dengan manusia, ikut merasakan kegelisahan, kesulitan, dan kerisauan umat manusia. Kesediaan Yesus Kristus berbagi keprihatinan dengan manusia itu menjadi jalan bagi Allah untuk hadir di tengah-tengah kita. Allah tidak meninggalkan manusia yang gelisah, menderita, dan mengalami kesusahan. Hal ini yang harus kita sadari sebagai orang yang mengimani Yesus Kristus, bahwa Dia datang ke dunia bahkan minta dibaptis seperti kita, karena untuk itu Dia mau merasakan dan bahkan mengalami seperti yang kita alami dalam kehidupan kita. Maka kita harus bersyukur memiliki Tuhan yang tahu sungguh bagaimana rasanya derita. Kita bersyukur memiliki Yesus Kristus yang tergantung di salib. Marilah kita belajar padanya, menimba kekuatan darinya. Kita percaya segala suka duka hidup kita dalam Dia. Saat kita pedih, saat kita letih, mari kita pandang Yesus, mari kita pegang salibnya. Melalui sakramen baptis, kita telah menerima identitas baru, yakni nama Katolik, pengikut Yesus. Maka kita pun harus hidup sesuai dengan cara hidup Yesus, yakni melaksanakan kehendak Bapa. Itulah artinya Katolik, murid-murid Yesus dan nama yang kita terima ketika dibaptis bagi kita. Karena Yesus mau berbagi keprihatinan dengan kita manusia yang berdosa. Ini agar kita pun mampu menjadi jalan bagi Allah yang hadir di tengah-tengah hidup kita. Demikianlah saudari-saudara pembahasan mengenai Hari Raya Pembaptisan Tuhan. Selamat merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Salam.